anak-anak? Paham, Pak. Sebelum itu Bapak mau buka dulu pelajaran materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya semua. Sebelum itu Bapak mau cek absen dulu kehadiran anak-anak. Pertama Rizka, Hadir, Pak. Tami, Sakti, Pak. Sofi, Hadir, Pak. Regina, Ayu, Hadir, Pak. Ami, Nansi mana Nansi? Nggak ada kabar, Pak. Oke. Sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Rizka ya, Rizka. Bimbing doanya dulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Rizka. Oke. Sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, baru mau ngulang materi-materi atau pemahaman dasar kimia sebelum itu. Jadi kalau kita ingat pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dulu tuh, pasti kita terus tahu tentang larutan. Pasti ketemu kan larutan dalam kimia tuh ada reaksi. Habis itu kalau ada reaksi pasti ada persamaan reaksi. Nah, tapi di setiap itu tuh pasti ada dua komponen kan. Kalau larutan itu kan apa? Ada yang tahu tentang larutan tuh? Larutan. Apa itu larutan? Ya, jadi ada dua komponen ya, ada zat larut dan zat larut. Kalau itu ada dua, maka kalau kita mengingat lagi yang sebelumnya lagi yang mendekati pelajaran kita yang minggu sebelumnya, itu ada konsep asam dan basa menurut Arrhenius. Ada yang tahu nggak? Menurut Arrhenius itu apa? Asam basa. Ini apa? Kalau asam itu adalah dia menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan di dalam air. Kalau basa itu menghasilkan ion OH-. Ya, betul ya. Jadi itu ada kalau tadi disampaikan kepada Priska, ada namanya asam itu menghasilkan ion H+, basa menghasilkan ion OH-. Nah, kalau kita lihat tadi ada menghasilkan ion, maka dalam suatu reaksi maka akan terjadi suatu akan terdapat konsentrasi dalam reaksi kimia. Nah, dalam konsentrasi kimia kalian tahu nggak apa itu konsentrasi kimia yang kalian pahami dalam kalian ada yang tahu nggak? Kalau konsentrasi itu kan melihat jumlah dalam suatu larutan. Dalam larutan itu berapa konsentrasi yang terpakai dalam larutan itu. Nah, kalau kita mengingat lagi tentang asam basa Arrhenius sudah, kemudian konsep larutan dan konsentrasi yang kita ketahui, maka akan kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu suka. Nah, kalau kalian tahu pernah makan bakso pasti pernah, dan pasti kalian di meja ada cuka, itu kan kalian ada yang mau ngasih ke dalam bakso itu atau enggak gitu. Dan kalian pikir nggak kalau misalkan dalam cuka itu kalian ada kepikiran nggak tentang bagaimana cara mengetahui apakah kadar asam dalam cuka dapur sesuai dengan yang tertulis dalam labelnya masak? Ada nggak? Kalau kita tahu kan cuka asam, tapi gimana kita tahu itu asamnya berapa? Gitu. Sama ini kan kita belajar asam itu ada
pH-nya berapa, basa pH-nya berapa, habis itu pH netral itu berapa. Tapi kita nggak tahu nih asalnya sebenarnya dalam asam cuka itu berapa kan, pH-nya berapa, belum tahu. Kemudian gimana sih cara kita bisa membedakan dua merek cuka atau cuka itu memiliki rasa yang berbeda? Apakah itu berarti konsentrasinya asam asetnya berbeda atau bagaimana? Dan bagaimana cara kita membuktikan kadar konsentrasi dalam cuka itu? Nah, kalau kita akan mengkaitkan dengan pelajaran pagi hari ini, kalau itu kita akan mempelajari tentang titrasi asam basa. Nah, ini. Jadi kalau apa itu titrasi asam basa? Jadi titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa yang tidak diketahui secara tepat. Maksudnya gimana? Kalau kita menggunakan metode analisis titrasi yang menggunakan metode titrasi asam basa, kita kan nggak tahu ya, tadi kan asam cuka kita nggak tahu konsentrasi yang sebenarnya berapa. Nah, kita bisa menentukan ada konsentrasi asam cuka itu dengan titrasi asam basa. Nah, kemudian metode ini didasarkan pada reaksi netralisasi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Ini adalah teknik penting dalam kimia analitik. Kalau kita ingin menghitung konsentrasi yang ingin kita ketahui dalam label asam cuka itu nggak ketahui, maka kita tidak akan lepas dari perhitungan kimia untuk menentukan konsentrasi dalam asam cuka itu. Nah, ini adalah alat-alat yang penting dalam pelaksanaan titrasi asam basa. Yang pertama ada buret, habis itu ada lagu Erlenmeyer, habis itu ada indikator, habis itu pipet tetes, dan semua alat-alat yang kita pakai inilah alat-alat yang paling utama. Dan nanti masih ada alat-alat itu yang masih penting dalam rangkaian peralatan dan pelaksanaan nanti untuk titrasi asam basa. Nah, kalau kita lihat di sini ada buret. Kalau kita lihat buretnya adalah tabung kasa presisi dengan katup untuk menambahkan kita tetes demi tetes. Kemudian selanjutnya bagaimana fungsi dan kegunaan dalam alat-alat dan bahan yang kita lakukan untuk titrasi asam basa. Karena materi kita adalah titrasi asam basa dan kita sudah mulai mengetahui apa itu titrasi asam basa itu. Nah, kita harus mengetahui dulu kunci-kunci dan apa aja gitu yang kita perlu ketahui tentang pelaksanaan atau konsep titrasi asam basa. Nah, istilah kunci dalam titrasi itu ada 4. Yang pertama itu ada titran, larutan dengan konsentrasi diketahui ditambah dari buret. Maksudnya adalah nanti kita ada dua sampel. Pertama itu titran. Titran ini yang sudah kita ketahui konsentrasinya yang akan kita taruh di buret nantinya. Kemudian ada analit atau titrat, larutan dengan konsentrasi tidak diketahui di dalam lagu Erlenmeyer. Nah, inilah yang kita akan cari tahu berapa konsentrasi asam cuka nanti. Misalnya kalau kita mau menghitung konsentrasi asam cuka. Nah, disinilah yang kita sebut dengan titrat, yaitu konsentrasi yang kita tidak ketahui, yang akan kita cari konsentrasinya. Kemudian titik ekuivalen, ada titik tepat di mana mol asam dengan mol sama dengan mol basa. Ini adalah titik stoichiometry ideal, di mana sama-sama, jadi antara mol asam sama dengan mol basa. Di situ terjadi titik ekuivalen. Kemudian ada titik akhir. Nah, pada konsep titrasi asam basa itu ketika titik akhir terjadi, maka saat indikator berubah warna menandakan titrasi selesai. Idealnya sangat dekat dengan titik ekuivalen.
nanti kalau pelaksanaan titrasi atau praktikum titrasi itu akan terjadi namanya titik akhir. Nah, titik akhir ini akan terjadi perubahan warna yang kita lihat nanti dalam pelaksanaan titrasinya. Nah, ini yang perlu kita ingat ya dalam titrasi itu, karena ini pasti akan kita harus tahu fungsi dan apa nama dalam setiap sampel yang kita taruh. Habis itu sampel yang kita akan gunakan itu apa kegunaannya nanti. Nah, kemudian juga di sini ada menyinggung tentang indikator. Nah, indikator ini ada berapa macam dan kita juga udah bahas tentang indikator asam basa sebelumnya. Kalau kita akan bahas lagi tentang indikator, kita akan masuk tentang memilih indikator yang tepat. Nah, di sini ada pemilihan indikator sangat krusial atau sangat penting karena harus berubah warna pada rentang pH yang sesuai dengan titik ekvivalen atau titik yang kita lakukan nanti. Kalau kita memakai indikator dengan phenolphthalein atau dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda pada rentang pH 8,2 sampai 10, cocok untuk titrasi asam kuat, basa kuat, atau asam lemah dan basa kuat. Nah, kita nanti akan memilih berapa indikator, yaitu nanti ada phenolphthalein dan nanti ada methylen orange. Nah, di setiap methylen orange juga ada perubahan warna dari merah menjadi kuning pada rentang pH 3 sampai 31 sampai 4,4. Ini idealnya untuk titrasi asam kuat dan basa lemah. Nah, kenapa kita harus penting memilih indikator? Juga kita harus tahu indikator apa yang kita gunakan nanti untuk mendeteksi konsentrasi yang kita ingin ketahui, untuk menandakan terjadinya perubahan warna, untuk memudahkan dari kita dalam perhitungan nantinya. Kemudian ini ada prosedur titrasi atau langkah-langkah langkah untuk pelaksanaan titrasi nanti. Pertama itu ada isi buret dengan titran, yaitu konsentrasi yang diketahui tadi. Titran itu adalah konsentrasi yang diketahui, kita akan masukkan ke dalam buret, kemudian analit, ukuran itu ukur volume analit ke dalam lab Erlenmeyer dan tambahkan beberapa tetes indikator. Nah, analit itu kan sampel yang kita ingin tahu konsentrasinya berapa, kemudian kita tambah titik berapa tetes indikator, tiga tetes indikator, kemudian tambahkan titran ini perlahan ke analis sambil menggoyangkan lab Erlenmeyer. Itu untuk proses pencampurannya lebih sempurna nanti. Kemudian nanti ada hentikan titrasi, hentikan saat indikator berubah warna. Nah, itu yang kita sebut tadi adalah titik akhir. Kemudian kita akan menghitung konsentrasi dengan cara ada rumus yang akan kita ketahui. Bapak akan ngasih tahu. Ini ada jenis-jenis titrasi asam basa dan pH-nya. Dan sebelum kita melakukan perhitungan titrasi, kita harus tahu rumus titrasi asam basa. Kalau kita pengen kita harus tahu dulu kan kita tahu dulu ini rumus dalam hitungan titrasi asam basa nanti. Kita ketahui dulu MA ini adalah M, kalau MA dan MB, MA dikali FA dikali NA itu sama dengan MB kali FB dan
ini adalah MB adalah mobilitas basah, dan seterusnya adanya volume asam dan volume basah, dan jumlah ion H+ dan ion OH- per molekul valensi. Nah, di ini yang di sini kita tergantung nanti penggunaan jumlah ion yang terpakai nanti dalam titrasi. Nanti kita akan mengetahui kapan kita akan menggunakan Na atau tidak. Nanti juga kalau tidak menggunakan Na, maka rumusnya akan berubah juga, akan menjadi ini. Ini akan tergantung dalam rumus kimia nanti, bagaimana nantinya berapa perbandingan jumlah ion yang terpakai nanti. Kalau nanti jumlahnya nanti 1:1, maka rumus yang ini itu tidak terpakai, yang ada n-nya. Kemudian kalau memang tidak terpakai, maka kita akan memakai rumus yang seperti. Kalau akan terpakai, maka yang rumus yang pertama yang kita akan gunakan. Oke, sebelum kita lebih paham, kita tuh harus melaksanakan praktikum. Karena kita kekurangan alat dan bahan, kita akan simulasinya melalui video. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada video titrasi asam basa. Titrasi dari reaksi titrasi asam basa. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada larutan HCl atau asam klorida yang belum diketahui konsentrasinya sebelumnya. Kemudian larutan NaOH 0,1 molar yang sudah distandarisasi sebelumnya. Kemudian borong, statin, duet, larutan. Nah, sebelum ini harus kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Itu ada indikator PP, aquades, alat pentingnya, itunya juga bahan pentingnya ada. Pertama-tama larutan HCl kita prepare sampai mencapai batas paling atas. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas intermediate. HCl yang digunakan di sini adalah larutan yang belum kita ketahui konsentrasinya. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi, HCl ini kan adalah larutan yang belum kita ketahui konsentrasinya, yang kita sebutkan tadi adalah nitrat. Nah, nanti HCl ini yang akan kita ingin tahu nih berapa konsentrasinya. Tapi kita juga akan kita lihat dulu jumlah titranya, yaitu NaOH yang kita pakai. Di sini kita ketahui NaOH-nya ada konsentrasinya yaitu 0,1 molar. Kita ketahui konsentrasinya 0,1 molar titranya. Kemudian selanjutnya itu kita taruh tes nanti sampai terjadi perubahan warna kita deteksi. partikel berwarna itu diilustrasikan sebagai ion H+ dan partikel yang berwarna merah putih diilustrasikan sebagai ion OH. Kemudian pada bagian elemennya merupakan ilustrasi gambaran dan itu mempunyai jumlah yang sangat signifikan di mana warna larutan Nanti demi bahan larutan yang dibuat itu NaOH kita kasih tes, kemudian kita goyangkan di titrat yang di lagu Erlenmeyer sampai terjadi perubahan warna. Nah, ini dimana titik akhir titrasi kita harus berhenti. Ternyata terjadi perubahan warna. Dilakukan dengan secara hati-hati agar jangan sampai dilakukan. Ini adalah visual gambaran bagaimana kita nanti untuk praktikum titrasi asam basa, untuk kita mengetahui konsentrasinya yang belum kita yang ingin kita ketahui. Yang pada itunya larutan itu kita belum tahu nih konsentrasinya berapa. Nah, kemudian kita lebih lagi kita harus memahami ada satu soal di sini.
ada soal yang pertama, ada sebanyak 20 ml larutan HCl dititasi menggunakan larutan NaOH 0,1 molar. Diketahui volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen adalah 25 ml. Berapa konsentrasi larutan HCl tersebut? Nah, kalau kita tadi lihat ada simulasi praktikum titrasi asam basa, maka kita juga sudah mengetahui rumus titrasi asam basa juga, kita sudah mengetahui alfa titar dan empat komponen penting itu, dan kita akan mencoba soal yang kita akan pahami untuk memahami lebih dalam lagi tentang titrasi asam basa. Kalau kita lihat di sini, kita ketahui ada 20 ml larutan HCl. Kalau kita pakai rumus yang pertama, rumus yang ini ya, dari rumus yang pertama, larutan HCl yaitu volume. Oh ya juga, kalau tadi kan ada HCl dan NaOH. Sekarang HCl ini asam atau basa? Asam. Kalau NaOH berarti basa kan? Nah, berarti kita ketahui ada 20 ml larutan asam HCl. Kemudian ada kita ketahui juga, dan yang konsentrasinya yang kita belum diketahui ya, yang kita ditanya. Kemudian volume basanya NaOH berapa yang dibutuhkan dalam titrasi ini, ada sekitar 25 mili NaOH. Nah, kemudian konsentrasinya juga kita ketahui larutan NaOH-nya yaitu 0,1 molar. Terus selanjutnya kita lihat apa yang ditanya di sini. Ternyata yang ditanya ada berapa konsentrasi larutan HCl tersebut. Yang ditanya adalah konsentrasi HCl. Kita lanjut perhitungannya menggunakan rumus MA dikali FK sama dengan MB dikali MB. Nah, kita langsung aja masukkan yang kita ketahui di sini jumlah-jumlahnya. Yang pertama kan ada volume HCl-nya yaitu 20 mili. Kemudian konsentrasi NaOH-nya ada berapa? 0,1 ya. 0,1 molar. Dan volumenya 20 mili larutan NaOH. Gimana cara menghitungnya? Kita akan pindah ruas di sini. Yang volume yang di HCl kita akan pindahkan sebelah kanan, akan menjadi kita akan pindah sebelah kanan, maka 0,1 molar sama dibagi 20. Ada yang tahu berapa konsentrasi dari hasil perhitungan ini? Nggak tahu nggak konsentrasinya berapa? Kan tadi udah perhitungan ya, tinggal menghitung lagi. 0,1 dikali 25, kemudian dibagi 20. 0,125. Ya, 0,125 molar ya.
ini adalah konsentrasi dari HCl ini yang ditanya. Maka kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya tadi yang di awal tentang tentang asam cuka, maka kita juga akan bisa menentukan konsentrasi asam cuka itu menggunakan litasi asam basa, yaitu seperti ini dengan rumus seperti yang kita ketahui, kemudian alat yang kita pakai dan langkah-langkah yang kita ketahui juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 Ayu sama Regina dan kelompok 2 Sophie sama Friska. Nah, ini udah bagi LKPD-nya, lembar kerja kalian kerjakan apa aja yang ada di LKPD itu semua dikerjakan. Ada perhitungan juga. Kalau masih kurang paham bisa langsung tanyakan aja. Yang kelompok 1 nomor berapa? Kelompok ini Kelompok 2 yang terakhir. Yang terakhir itu gampang. Kalian juga baca dulu kan itu ada tujuan pembelajarannya apa. Sekarang ada tujuan pembelajarannya itu ada 2 tujuan ya. Kalian pahami dulu, habis itu kalian pelajari langkah-langkah kerja dalam LKPD-nya. Yang nomor 5 yang asam cuka itu. Kasih waktu 2 menit aja ya. Ya Pak, soalnya habis mirip kayak soal di contoh. Mana yang mau utama? Boleh. Dari cuma boleh. Yang ini. Yang nomor 2. Iya. Kan ini dia volumenya ada 3 Pak, berarti dia di rata-rata Pak. Ini yang ini nggak usah ini. Ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung? Kayaknya nggak ada ya, udah paham semua ya. Udah selesai kan? Udah selesai atau belum? Sudah ya. Langsung aja kita presentasikan hasil diskusi kalian. Yang kelompok pertama langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Ayu. Baik, untuk soalnya tadi jelaskan apa yang maksudnya konsentrasi asam basa menurut literatur. Dari literatur yang kami dapatkan dari jurnal tadi, konsentrasi asam basa itu adalah metode analisis yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi dari suatu asam atau basa menggunakan larutan standar. Nah, untuk proses ini dilakukan secara bertahap hingga titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan warna. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kedua.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil jawaban dan diskusi kami yang dimana soal yang telah diberikan itu coba lihat tabel hasil titrasi larutan CH3 COH dengan larutan COH 2 kali 0,1 molar. Nah, yang dimana berdasarkan dari tabel tersebut berapakah data konsentrasi larutan CH3 COH itu sebesar maka jawabannya diberikan oleh Friska, tolong diperhatikan berapa aja. Nah, di sini Friska menuliskan jawabannya itu ada yang perhatikan itu ada rumusnya dalam menentukan konsentrasi untuk ada tabel. Oke, boleh kalian perhatikan yang menulis dari jawaban. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan, jawabannya sudah bisa. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bagaimana ada iterasi asal-asal adalah teknik analisis kuantitatif untuk mengukur konsentrasi yang kita ketahui dengan perbandingan indikator, habis itu rumus standar, dan ini adalah cara kita untuk menentukan konsentrasi dan lain sebagainya dengan iterasi asal-asal. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi ini. Mari kita tutup yang dipimpin oleh Friska. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertama selesai. Mungkin ini yang Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Allah mengampun.